Hai, halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 108. Wow, kita tinggal 31 episode lagi ini. By the way, 100 hari maratonnya bakal kelar. Jadi semakin kesini aku semakin deg-degan, kayak bisa nggak ya gitu, kayak waduh, kira-kira lancar nggak ya 31 hari ke depannya lagi. Tapi kita berdoa semoga 31 harinya lagi nanti lancar ya teman-teman, amin gitu. Dan sekali lagi teman-teman, aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah kasih masukan, kasih saran, kasih contoh-contoh judul untuk live Instagram. Aku senang banget gitu ya. Semoga nanti teman-teman yang lain juga mau kasih masukan nih, karena kita pasti akan buat judul-judul yang udah teman usulin untuk ditayangkan di Instagram Live. Jadi aku akan usahain cari pembicaranya, oke? Okay? Nah, malam hari ini di episode 108 sudah jam 9 WIB, yang di WIT mungkin udah jam 11 ya, udah pada tidur. Hai Kak Indri, selamat malam. Malam hari ini kita akan ngobrol sama siapa? Kita akan ngobrol sama dokter, panggilannya dokter Rifda gitu ya. Namanya adalah dokter gigi Gusti Rifda Akila. Apa sih yang akan kita bahas? Kita akan bahas tentang warna gigi. Jadi sebenarnya ini kayak aku dari dari zaman kuliah. Waktu itu kayak teman-teman, ternyata aku baru sadari banyak banget dari kita yang nggak tahu kalau warna gigi sebenarnya kita sebagai orang Indonesia itu apa sih. Jadi ternyata teman-teman, kayak warna gigi, warna kulit itu ternyata dipengaruhi oleh ras kita juga. Nah, karena kita orang Asia, orang Indonesia, maka warna gigi kita juga sebenarnya ada ciri khasnya seperti apa. Nah, kita akan bahas nih. Jadi teman-teman gak usah yang kayak, aduh aku harus warnanya putih sampai yang putih banget gitu ya. Kayak ada kan yang pengen banget giginya seputih baju aku nih, kayak aduh kalau bisa melebihi putihnya baju aku deh gitu. Pokoknya harus putih supaya bagus giginya. Ternyata nanti akan dibahas sama dokter Rifda, harus gimana sih gigi kita ini sebenarnya warnanya. Udah gak sabar? Oke deh, aku langsung undang dokter Rifdanya sekarang juga. Playlist malam hari ini playlist lama ya, mungkin yang dulu zaman SMA kali ya, lagunya udah ada. Hai dokter Rifda, malam. Kedengaran nggak suaranya? Dengaran, dokter lagi di luar. Iya, iya, Habis iya, bukber ya. iya. Jadi ya udah, kebetulan karena sibuk aja deh, sekali lagi daripada pulang kan. Jadi ya udah langsung. Oke. Bentar Kedengaran? dok, suaranya agak kecil sedikit. Bentar kita setel yang biar agak enakan aja. Mungkin dipaskan, dokter pingin yang nyaman aja dok. Suaranya tadi masih agak kecil sedikit sih di saya. Oh, jadi ini masalah ini deh, responnya deh. Ini masuk nggak? Udah, udah kok, ini udah better kok dok sama yang tadi. Oke, Gak apa-apa. apa Oke, tuh? dokter lagi habis bukber ya. Ini bukber kloter keberapa nih dok menuju Lebaran? Berapa ya? Sebenarnya kedua sih, baru Oh, kedua di luar. masih dua. Kirain kayak udah 10. Biasanya kan ini mendekat-mendekati ke sini bukbernya udah rame. Ini Oke, yang ya? gimana dok? Sorry. Oh enggak. Kalau biasanya kalau semakin dewasa semakin sedikit sih undangannya. Hal ini undangan yang Waduh, biasa takut gitu. Ya, tambah dewasa kayak lagunya. Kayak ternyata teman-teman fun fact gitu, semakin kita bertambah umur, undangan bukber pun akan semakin berkurang. Iya betul. nggak? Kalau saya sih gitu, atau yang Tapi lain ya. undangan ke kondangan kayaknya makin bertambah ya dok ya. Iya nggak sih? Sebelum puasa iya. Banyak. Oke. Dokter Rifda, selamat datang di Dikdok. Ini adalah diskusi karo dokter. Terima kasih untuk waktunya dokter malam hari ini, masih menyempatkan habis bukber gitu ya, nggak capek, padahal harusnya masih bisa nongkrong-nongkrong gitu. Dokter Rifda, kita panggilannya dokter Rifda ya teman-teman. Dokter Gusti Rifda Akila ini akan mengisi obrolan kita malam hari ini di Dikdok Diskusi karo dokter episode 108. Jadi kita lagi ada program dok, maraton 100 hari. Semoga nanti 31 hari ke depannya ini kelar, dan berarti kita berhasil nih buat 100 hari maratonnya gitu. Dan dokter Rifda mengisi di dalamnya. Yeay. Walaupun belum ya, tepuk tangan dulu. Tinggal 31 hari lagi soalnya. Oke.
Dokter kita kenalan dulu nih, dokter Rifda ini. Tadi saya sempat kepoin dan beberapa teman saya juga sempat kepoin kayak nanya ini dokternya kliniknya kayaknya oke banget gitu. Mungkin dokter boleh infoin dokter sekarang kesibukannya ngapain aja dan mungkin praktek offline-nya di mana sih dok gitu. Oke, sebenarnya saya dari Banjarmasin ya, Sulawesi Selatan. Saya kerjanya di klinik Medentis, itu klinik swasta ya. Kebetulan klinik Medentis ini salah satu klinik swasta yang cukup besar lah dibilang di Kalimantan, karena cabang kita nggak cuma di Kalsel doang, sekarang udah merambah ke Kalimantan, daerah kabupaten yang lain ya. Palangkaraya kita udah buka juga, Samarinda mau, kemudian itu sih saya Palangkaraya, Samarinda kalau nggak salah, sama yang di Semarang itu ada 3 cabang gitu, dan rencananya sih mau memperbesar lagi gitu. Oh berarti dokter ini domisilinya di Kalimantan Tengah ya, di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Oh, Kalimantan Selatan. Waduh, jauh banget. Ternyata Iya, guys, ternyata di Bita ya. Ini jam 10 ya, Dok. ya di jam 10 malam sih di sini, tapi nggak apa-apa. Waduh. Oke deh. Teman-teman, jadi tadi mungkin suaranya masih kecil ya, Dok. Ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Volumenya digedein aja. Memang lagi di luar dokter Rifdanya. Jadi kita menyesuaikan aja, nggak apa-apa. Nanti pakai headset dengerinnya nggak apa-apa. Eh, dokter di sini kan kita mau langsung ngobrol nih konsepnya ngobrolnya santai aja sih dok jadi dokter boleh sambil minum mungkin kalau masih ada es tehnya sisa gitu ya boleh sambil diminum. Eh, dok kita kan mau bahas warna gigi jadi ini topik yang kayaknya gampang banget tapi sebenarnya saya yakin 90% daripada kita tuh nggak tahu warna gigi kita tuh harusnya apa karena setahu kita orang Indonesia dan saya tadi iseng aja nanya teman saya lu mau nggak gigi lu putih? Iya, gue pingin banget gitu giginya putih. Putih gimana gitu? Yang putih kayak gini gitu. Oh ya, terus kayak saya nanya-nanya seberapa banyak sih orang-orang yang pengen gigi putih? Ternyata banyak banget karena mereka pikir gigi itu harusnya putih. Putih dalam arti mungkin kayak baju saya nih sekarang dok gitu. Mungkin kayak apa ya kayak iklan-iklan TV gitu. Nah, kita mau bahas dulu dok warna gigi ini kita apa sih Oke, sebenarnya? Apakah sama seluruh manusia ini atau beda-beda sebenarnya? oke, saya bisa menjelaskan ya. Sebenarnya manusia, gigi manusia itu nggak bisa kita sama rasakan, itu yang pertama. Karena manusia itu kan pasti berbeda-beda ya, berbeda ras, suku, warna kulit, gen, banyak kan. Nah jadi kita nggak bisa sama rasakan kalau misalnya kita kan namanya sosial ya, selalu mengarah ke beauty standar, padahal nggak selalu gitu, padahal beauty standar tuh nggak selalu sehat sebenarnya gitu. Nah sebenarnya kalau gigi harus putih itu bahkan kita bisa bilang itu cuma mitos sebenarnya, itu memang stigma yang melekat banget di masyarakat. Dan terima kasih buat buat ngasih kita, buat saya ini bisa menjelaskan bahwa itu bukan stigma yang seharusnya lah seperti itu. Nah jadi untuk warna kulit itu dia bisa berbeda-beda, bisa berdasarkan dari warna kulitnya. Di warna kulit itu berhubungan dengan ras ya. Nah jadi biasanya dari penelitian juga kalau untuk ras atau warna kulit yang terang ya, terang atau itu Asia, entah itu Caucasian, itu biasanya malah warna giginya tuh agak menggelap. Menggelap tuh dalam artian bukan yang kayak kuning banget atau coklat banget tuh enggak. Jadi ada, nanti saya jelaskan selanjutnya mengenai gimana sih warna-warna yang lebih jelas lagi gitu, jadi nggak salah paham. Nah terus biasanya kalau untuk orang kulit dari warna medium atau kegelap, biasanya kayak Afrika seperti itu malah gigi mereka tuh lebih cenderung lebih cerah atau lebih putih gitu, lebih opak. Itu penelitiannya yang sudah ada di situ. Makanya kadang kita kalau lihat orang-orang Afrika kulit hitam itu juga putih-putihan. Iya, pada penelitian yang saya baca itu seperti itu. Itu terus itu baru dari eh, apa warna kulit, belum kita membahas tentang usia, kemudian gender, genetik. Nah itu beda-beda lagi. Biasanya kalau usia ya, warna gigi itu semakin eh, kita bertambah usia, warna gigi semakin menggelap, malah semakin menguning dalam artian, karena memang
ada namanya lapisan gigi yang namanya dentin. Nah dentin itu sebenarnya yang ngasih warna di gigi, yang naturalnya itu. Nah jadi semakin kita tua itu dentinnya itu bakal menebal, makanya dia lebih menguning. Beda jadi gigi anak-anak sama gigi dewasa beda. Makanya kita kalau lihat gigi anak-anak itu dia tuh sudah lebih putih daripada gigi dewasa. Nah itu dari ya. Kemudian dari gender itu dari jenis sahabat itu juga eh, kebanyakan wanita malah lebih terang warnanya daripada laki-laki. Walaupun memang tidak semua ya, kebanyakan gitu. Memang ada yang eh, laki-laki juga yang lebih cenderung warna lebih cerah, tapi dari keseluruhan jurnalnya kebanyakan perempuan. Karena yang terakhir itu adalah genetik. Nah, kalau genetik itu memang berhubungan dengan ras lagi seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan, yang kalau misalnya orang misalnya Caucasian putih, kita sebagai Asia putih gitu. Bahkan malah kalau kita ngikut beauty standar yang putihnya kayak tembok misalnya, malah itu bikin rasanya nggak natural sebenarnya. Kalau dari kacamata kita ya, namanya kacamata kita kan beda sama kacamata pasien. Jadi biasanya kalau ini ngasih perawatan itu kita edukasi dulu, yang naturalis begini, yang tidak naturalis seperti apa gitu. Oke, ini teman-teman akhirnya ya terbuka sedikit pengetahuan kita kayak ternyata banyak banget hal-hal yang bisa mempengaruhi warna gigi kita dan mungkin kita harus sadari dulu kayak tadi dokter Rifda bilang ternyata yang mempengaruhi paling penting itu misalnya jenis kulit kita dulu ya dok ya. Mungkin sekarang teman-teman boleh lihat kulitnya warnanya apa kayak saya gitu ya. Saya nggak pernah sih kayak pingin warna gigi saya putih banget, malah menurut saya aneh kecuali mungkin ya dok ya kayak kebutuhan mungkin mereka pemain peran gitu, jadi mungkin untuk tampil di TV, bayangin ya kalau kuning mungkin di TV juga bakal lebih kuning, jadi butuhnya putih supaya tampil juga lebih putih, jadi menyesuaikan. Nah dokter kan banyak juga nih, oke lah kita udah tahu oh ternyata berdasarkan jenis kulit kita, berarti kita harus akui sebagai orang Asia mungkin dengan rata-rata kulit sawo matang, mungkin kalau ya kita orang Indonesia ya mungkin ya rata-rata sawo matang gitu sukunya, uh, otomatis kita tidak akan putih putih terang ya, maksudnya tidak warna putih, mungkin lebih kayak kuning keputihan tapi nggak kuning ya teman-teman tahu ya, mungkin bisa kayak gigi saya ya, saya mau pamer nih jadi contoh mungkin kayak gigi saya gitu nggak putih-putih banget. Iya, Sudah putih tapi nah cerah tidak sedikit kuning. gitu. Iya benar sekali, nah itu jadi mungkin buat buat teman-teman yang pingin banget warna giginya putih banget. Nah, sekarang kita mau dengerin dokter Rifda, dok. Ada beberapa teman saya yang warna giginya itu kayak misalnya nih, jadi kayak ada bercak-bercak kayak total-total putih itu. Terus ada yang kayak tiba-tiba hitam gitu ya. Ada yang bilang hitam karena berlubang. Terus ada yang kayak hitamnya itu kayak kecoklatan. Padahal dia bilang dulunya nggak kayak gitu. Nah, itu karena ras atau memang karena gaya hidup, karena kebiasaan dok? Biasanya faktor apa yang bisa ngebuat gigi kita bisa berubah warnanya? Oke, sebenarnya itu apa ya, luas ya sebenarnya. Jadi yang dimaksud si pasien ini berubah warna itu gimana gitu, karena memang banyak kategorinya. Ada yang mungkin putih, kalau misalnya putih-putih, nah kita harus tanya dulu ke pasiennya putihnya itu dari sejak kapan. Bisa jadi putih-putihnya itu dia malah kebanyakan apa ya, konsumsi fluoride, dalam artian dia sikat giginya kebanyakan gitu, aplikasinya kebanyakan, malah bukan malah bikin bagus, tapi malah merusak dari struktur giginya, makanya dia putih-putih jadi hilang. Itu yang kalau putih-putih. Terus kalau misalnya kayak kuning atau coklat, nah itu kita kita tanyakan lagi, kemudian kita lihat lagi itu gimana karakter kuningnya, gimana karakter dari coklatnya itu gimana gitu, soalnya karakternya itu beda-beda gitu. Nah jadi uh, kalau misalnya kuning dan coklat itu, kita setelah kita tanya ke beberapa pasiennya, kita tanyakan lagi dia kebiasaannya apa. Misalnya dia suka mengonsumsi yang kayak kopi-kopi, ya makanya makanan minuman yang berwarna kopi, teh, kemudian merokok, biasanya 3 faktor itu yang bikin warna gigi pasien itu berubah. Dia merasa kayak
kok kayak ini ya, kok kayak kotor ya gigi saya gitu. Biasanya karena kebiasaan makanan atau minuman yang berwarna banget, dan itu frekuensinya itu sering gitu loh. Kan kita tuh kayak hampir sehari ngopi, hampir sehari kita teh atau bahkan merokok. Nah itu pengaruh banget. Kemudian kalau yang kayak total coklat itu kita lihat lagi tuh, soalnya kalau biasanya kalau pada anak-anak atau dewasa itu memang kemungkinan ada dia untuk karies atau gigi lubang iya, tapi kita cek kembali lagi soalnya agak sedikit lebih kompleks. Jadi memang kalau di bidang kita itu kadang perlu banget pemeriksaan klinis yang secara langsung, karena apa kata pasien itu bisa beda kalau kita udah di klinik gitu. Jadi kalau misalnya ternyata totalnya itu mengarah ke gigi lubang, berarti memang karena karies atau gigi lubangnya. Jadi kita periksa, kita tambah. Tapi kalau biasanya kalau pada anak-anak itu antara dia gigi lubang atau karies atau memang ada gangguan struktur di enamel. Nah itu nanti akan kita bahas lagi, kenapa bisa struktur enamel itu bisa rusak. Itu banyak banget, dan biasanya seringkali itu saya nemuin di anak-anak. Kalau dewasa jarang sih. Kalau dewasa biasanya dia jatuhnya ke gigi berlubang. Kalau anak biasanya gangguan struktur. Nah itu beda definisi, beda dua definisi, beda dua kelainan, beda perawatan. Oke, nah teman-teman tadi udah dengar ya, Dokter Divda bilang kayak misalnya ya kita nggak bisa simpulkan kayak misalnya kalau kuning tuh gara-gara merokok gitu, atau kalau misalnya hitam kecoklatan berarti itu berlubang. Memang tetap harus di pemeriksaan fisik, karena maksudnya pemeriksaan langsung, karena itu beda-beda kebiasaan kita sama kasus per orang itu beda. Tapi mungkin kemungkinan besar gambarannya tadi kayak tadi dokter bilang, ternyata kalau kita suka minuman-minuman berwarna, ini teman-teman banyak yang nggak tahu dong, itu juga bisa mempengaruhi warna gigi gitu, bisa berubah gitu. Kalau merokok, ngopi, ini apalagi juga bisa berubah. Yo, yang suka ngerokok, dikurangin rokoknya. Terus misalnya tadi mungkin yang jarang, mungkin yang sikat giginya juga nggak benar, akhirnya bisa menimbulkan warna kecoklatan atau kehitaman gitu. Oke, nah dok, tadi kita udah dapet tentang itu. Nah sekarang misalnya nih, kan teman-teman banyak banget ya yang risih, cowok-cowok sih, saya punya teman beberapa cowok tuh kayak gue mau scaling dong biar gue giginya putih. Jadi banyak yang mengira scaling itu adalah treatment untuk memutihkan gigi, karena mungkin mereka merasa gigi gue kotor nih, mungkin konsepnya kalau bersih adalah putih gitu. Padahal setelah dibersihkan pun kan nggak langsung putih ya dok, karena ekspektasinya kan putihnya putih bersih kayak tadi ya, makanya mereka kok nggak bersih dok gitu, karena biasanya tanya kayak gitu. Nah biasanya dok, apa sih solusi yang bisa diberikan kepada teman-teman yang merasa giginya kok kayaknya ini nggak putih deh, atau misalnya ini kotor deh gitu? Nah jadi kita membahas ke perawatan ya. Perawatan ini kita bedakan dari gimana sih perubahan warna giginya. Semakin dia lebih parah, terus semakin lebih kompleks perawatannya. Kalau misalnya dia itu warnanya itu sebenarnya normal aja, kayak warna kayak kita, gigi kayak kita, tapi dia ngeluhnya itu kok agak menguning. Nah, itu sebenarnya untuk treatment di scaling sama polisi lagi itu sudah cukup, karena warnanya tuh udah normal, udah cukup. Kecuali setelah kita bersihkan dengan scaling polishing, pasien tetap masih kurang puas atau ingin lebih putih lagi, maka salah satu cara itu adalah kita bikin. Tapi bikinnya itu yang inaktif ya, jadi lebih aman, lebih lebih teratur juga, maksudnya lebih bagus lah, lebih natural gitu. Nah terus kalau misalnya giginya itu udah lebih parah, misalnya itu kayak udah warna kecoklatan atau bahkan dia menemukan warna giginya itu kayak ada yang menghitam, entah itu menghitamnya satu atau dua, apalagi ada riwayat dulu pernah misalnya kecelakaan atau jatuh, atau bahkan banyak nih berwarna kecoklatan lebih dari kuning lah ibaratnya, itu biasanya kalau untuk bikin itu udah nggak mempan gitu.
Jadi biasanya pilihannya antara dua, tergantung keparahan seberapa banyak warna yang udah berubah, permukaan gigi yang udah berubah itu berapa banyak. Jadi antara dua, jadi antara veneer atau full crown atau mahkota apa giginya itu benar-benar kita gantilah dalam artiannya dengan masuk gigi yang baru, karena memang kalau udah gitu udah gak mempan lagi. Jadi kalau misalnya eh, pasien datang dengan kasus yang cukup parah seperti itu, dua pilihan itu yang kita kasih ke pasien gitu. Saya nggak ada pilihan lagi karena giginya udah parah banget gitu. Dan juga misalnya pasien ngerasa kayak ini apa kayak bercak-bercak coklat katanya, itu kan kita bilangnya stain. Nah yang karena kopi tadi, yang karena rokok tadi ya, nah itu biasanya kita scaling coachnya cukup kok untuk menghilangkan itu, jadi kelihatannya lebih bersih. Tapi untuk memutihkan enggak gitu. Jadi kalau Oke, pengen dokter. Oke. Nah, berarti tadi dapat gambarnya ya teman-teman kayak antara mungkin di scaling gitu ya, tapi tetap ya ingat ya bukan menjadikan putih bersih seperti tanpa kaca kayak tagline-nya sabun gitu ya. Tapi bersih yang sebenar-benarnya gigi kita atau mungkin ada kebutuhan mungkin di bleaching, mungkin teman-teman udah sering dengar ya bleaching. Nah, Dok, mungkin gini dok, mungkin ini banyak banget di luaran sana yang masih berpersepsi gigi itu harus putih sampai mereka mungkin pergi ke ya ke tempat praktek yang bukan profesional atau ilegal memutihkan gigi, bahkan mungkin ada yang rela apa ya mencabut dikeling gigi aslinya demi memasang gigi putih. Banyak banget loh dok korban-korban di luar sana yang kayak gitu. Nah mungkin dokter kasih tahu resikonya deh dok sedikit saja kalau misalnya mereka melakukan treatment yang mungkin salah gitu, apa resikonya bagi mereka dok? Oke, ini saya menjelaskan ada dua treatment ya. Mungkin mereka yang di luar sana yang belum atau tidak paham kompetensinya itu, pertama kita misalnya mereka pakai bahan bleaching sembarangan. Bleaching sembarangan itu nggak sembarang bleaching sebenarnya, karena dia ada komposisi dan kandungan tertentu yang wajib banget kita ketahui itu harus berapa buat pasien. Karena bleaching ini kalau misalnya di luar batas yang ditentukan oleh kita oleh pedagigi, itu takutnya malah merusak jaringan mulut sekitarnya karena dia cukup korosif. Jadi mana misalnya orang yang tidak kompeten melakukan kan takutnya tambah sembarangan, bukannya tambah rusak gigi yang apa bukan gigi sih, organ mulut yang lain. Karena itu kalau misalnya dia setetes aja atau bahkan sedikit aja kena organ mulut itu bisa kebakar gitu. Bahkan dalam kandungan yang menurut kita aman aja, kalau kita berhati-hati tuh bisa korosif, bisa bikin luka di ruang mulut. Jadi memang harus benar hati-hati, makanya saya bilang sebelumnya harus in office, jadi lebih teratur lah, lebih terjaga. Dan yang kedua biasanya paling sering pasien-pasien itu pengen putih itu di sinir, di kelinci katanya. Itu aduh, itu saya udah pernah menemukan yang beberapa pasien yang sebenarnya kita kasihan bersama mereka itu jadi korban-korban orang-orang yang nonton Iya, iya. video. Kita kalau di sinir itu ada indikator di sini, jadi tidak langsung sangat sinir langsung nggak bisa. Pembuatannya itu kita harus benar-benar ada SOP-nya, ada prosedurnya, nggak asal pasang gitu loh. Sedangkan mereka itu kan rata-rata asal pasang yang penting putih gitu, belum lagi alat mereka steril atau enggak. Nah itu biasanya. Terus biasanya cara mereka memakaikan sini ke pasien-pasien itu tidak sesuai dengan keadaan anatomi, fisiologi, kardiologisnya mulut. Dalam artian setelah mereka pasang secara sembarangan itu malah bisa menyebabkan pertama karyawan yang banyak banget, yang kedua penumpukan makanan ya, karena dia sembarangan banget masangnya, jadi akhirnya mulut tambah bau, kemudian pembentukan karena banyak. Dan pasien itu biasanya mengeluhnya itu pas udah parah gitu. Jadi itu nggak ada
yang lain selain kita cabutin berkeminat ini. Kadang mereka pengen kasih saya obat yang paling ampuh, dok, ya nggak bisa sebenarnya. Nah, kasih obat ampuh pun kalau misalnya kimir yang sembarang manusia tetap jadi sembuh. Jadi ada kasus yang sampai karyawan satu mulut, karyawannya satu mulut, lidah ada, di tenggorokan ada, apa di dalam ujian ya mereka gitu. Jadi saya harap mending nabung, terus bersabar, terus kepraktekan yang sudah profesional, yang sudah kompeten. Dalam artian tuh dokter gigi ya, gitu. bukan selain dokter gigi, bukan salon, bukan biasanya salon atau segala macam. Tadi itu saya kasihan banget mereka itu. Jadi lebih banyak Oke. kena dampak buruknya daripada Oke, thank you dok. Ini teman-teman, intinya tuh maksudnya dokter ini tuh bilang kayak teman-teman tahu risikonya sebenarnya berbahaya sekali kalau tidak dilakukan dengan orang yang tepat. Mungkin caranya salah, bahannya juga ternyata berbahaya jika mungkin tidak sesuai prosedur, alat-alatnya juga kayak tidak steril, bisa apa ya, bisa berpeluang beresiko untuk menyebarkan penyakit dan juga mungkin biayanya mungkin lebih membayar biaya mahalnya lagi kayak tadi ada yang sampai sariawan satu mulut itu parah banget sih dampaknya ya dok ya. Mungkin terakhir dok dari saya ini pertanyaan titipan dari teman saya dok. Dia memang nanya kayak dia dari kecil suka emang sudah minum obat jadi ada konsumsi karena ada bronkitis minum minum obat dari kecil sudah terbiasa. Nah akhirnya gigi depan dia kayak dari gigi geraham satu sampai geraham satu lagi tuh kayak ya kayak totol tapi kayak lebih kayak ada apa ya kayak ada lempeng-lempeng gitu loh dok. Jadi memang untuk giginya iya bahkan giginya jadi kayak gitu. Nah itu apakah ada solusinya atau mungkin itu biasanya emang karena obat atau bisa karena hal lain dok? karena dari ceritanya dia mengonsumsi obat ya, kemungkinan iya, kemungkinan dari obatnya dia ada, kemungkinan dari itu memang penyakit penambahannya itu dari kecil kan, dari beberapa Bronkitis sih dari kecil dok. Jadi dia minum obat itu dari kelas 3 SD udah minum obat terus. itu ada kelainan dari dia lahir atau gimana? Oh, aduh saya nggak nanya. Kayaknya keturunan sih. Maksudnya neneknya juga ada yang bronkitis gitu. Akhirnya dia juga bronkitis dan sekarang anaknya juga bronkitis. Oh, berarti keturunan ya. Nah, ini memang karena obat bisa jadi, dan bisa jadi juga karena ada penyakit keturunan. Nah, itu namanya itu kelainan eh, jadi banyak gigi ya. Jadi namanya itu amyloidosis imperfecta. Jadi itu adalah suatu kelainan bentuk dari struktur gigi, bukan gigi atau enamel ya, struktur enamel, dan itu terjadinya itu banyak gitu loh, maksudnya dari gigi geraham sampai gigi geraham banyak kan ya. Nah biasanya kayak gitu, biasanya itu karena obat dari kecil atau karena penyakit biasanya. Nah karena dia nggak bisa lepas dari obatnya ya, masih mau ya, ini kalau dari kacamata saya sudah pendapat saya itu memang antara dia harus disunir atau di sulfron itu tadi, karena dia udah mencapainya satu ini ya, satu gigi, maksudnya satu rahang atau dua rahang kan ya, seperti itu. Biasanya pilihannya kalau sudah penyakit yang keturunan seperti itu antara sinus sama sulfron aja deh. Dan Oke, biasanya berarti kalau ah, kalau misalnya dia terganggu banget boleh dipakai sumber ya, tapi kalau misalnya dia nggak apa-apa, maksudnya kayak biasa aja ya, dibiarkan nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuman kok biasanya kan kalau warna gigi ini kan lebih ke estetik ya, estetik sebenarnya untuk fungsional pun sebenarnya selama dia nggak maksudnya nggak patologis gitu loh, selama nggak patologis aman, sama dia bersih sehat aman, tapi lebih ke estetik. Jadi kalau misalnya dia pengen estetiknya bagus, kalau dia merasa sehat aja nih giginya terus
yang itu juga sehat, tidak ada kadang gizi, bagus lah selain yang pewarna apa yang tadi itu nggak masalah. Kembali lagi ke sana sih sebenarnya, tapi perawatannya sih. Oke, ya, thank you dok. Ya mungkin memang dia udah pasrah sih, maksudnya udah yang kayak ya itu kan kalau estetik tadi dokter bilang ya mungkin kalau udah terganggu secara penampilan masih ada solusinya selama fungsionalnya masih berfungsi itu nggak apa-apa ya berarti dok yang nggak masalah ya. Oke deh. Dok, terakhir deh dari dokter Rifda gitu. Dokter kan sebagai dokter gigi gitu ya. Apa sih saran dari dokter untuk kita nih sebenarnya kan penting banget ya mempertahankan warna gigi tadi karena mungkin bawaannya harusnya seperti ini kalau bisa gitu kan walaupun mungkin dari faktor umur warna gigi kita mau nggak mau akan berubah tapi kan kalau bisa dipertahankan gitu. Nah apa sih tips-tipsnya untuk kita biar bisa mempertahankan warna gigi kita yang sudah ada sampai sekarang? Jadi untuk saran-saran buat teman-teman ya, jadi yang pertama itu yang paling pertama kita tuh tetap harus uh, disiplin dalam menjaga kebersihan dan kebersihan mulut. Jadi yang sikat gigi 2 kali sehari dan itu kan harus ini ya, harus apa sudah makan pas sarapan atau sebelum tidur. Jadi setelah kita sedih itu kalau bisa sih jangan langsung makan, jadi biarin aja dulu fungsi dari forex dari pakai gigi itu bekerja, baru boleh makan. Jadi boleh setelah 2 jam baru boleh makan atau konsumsi yang lain. Setelah itu ini biarin dulu aja. Tuh, kemudian pakai dental floss itu penting juga. Jadi di sela-sela kita bersihin biar apa ya, kita makanan di sela-sela itu nggak sumbat gitu loh, karena biasanya kita makanan yang tersumbat di sela gigi itu malah bikin gigi berlubang atau karies di sela-selanya. Jadi harus kita bersihin sebenarnya. Dan bersihinnya jangan pakai ini ya, jangan pakai tutup gigi ya, itu merusak gusi, jangan. Nggak boleh, harus pakai dental floss ya. Terus yang kedua itu yang pastinya itu kita mencegah mengonsumsi makanan minuman yang berwarna tadi kayak kopi, teh, soda, alkohol, makanan minuman yang berwarna. Tapi kalaupun nggak bisa mencegah, kurangi aja, kurangi itu terkenal. Terus misalnya saya mengurangi, ada baiknya setiap kali kalian mengonsumsi makanan minuman yang berwarna itu harus dikumur air putih. Ya, dikumur air putih biar segala apa ya zat warnanya itu bisa hilang gitu. Maksudnya dibersihkan sama air putih, jadi netral lagi, jadi netral lagi. Gitu. Kemudian, nah sama ini makan makanan yang sehat itu pasti. Biasanya makan makanan buah dan sayuran yang melindungi atau mencegah pembentukan stain itu adalah apel, wortel, sama seledri. Karena ya ketiga sayuran sama buahan ini dia memicu produksi air liur. Jadi air liur ini yang berperan besar buat membersihin kita makanan minuman di dalam secara alami. Sama yang terakhir itu adalah menyikat giginya tuh harus dengan tepat dan benar, bukan asal sikat gigi doang. Biasanya pasien-pasien yang kurang tepat dalam menyikat gigi itu malah bikin sikat giginya rusak, jadi kayak kekikis gitu. Jadi silahkan nanti kalian boleh cari tahu gimana sih cara sikat gigi yang benar, tapi biasanya kepala dari sikat gigi itu 45 derajat mengarah ke gusi. Jadi kayak menyapu gusi ke gigi satu gitu. Nah itu cara yang benar. Sama cara yang diputar-putar, bukan yang kayak gini ya. Itu salah, itu yang merusak gigi biasanya gitu. Dan menyikat gigi itu pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kuat, nggak usah terlalu cepat. Bahkan saya saranin tuh pakai sikat gigi yang lembut, jadi aman buat gitu. Oke, itu teman-teman lengkap banget saran dari dokter Hifda. Yang paling penting adalah kayak tadi sih, saya setuju banget kayak ya sesimpel kita kalau habis makan ataupun minum, terutama minum kali ya dok ya,
kayak biasain kumur karena minimal itu bisa mengurangi sisa-sisa warna minuman yang tadi menempel di gigi kita. Kalau kamu bisa mengurangi rokok, alkohol, dan kopi-kopian, lebih bagus lagi. Minimal Oke. banget biasanya kalau nggak bisa nahan itu minimal banget di kumur deh, air putih kumur Nah, deh bener. itu aja. Kalau mager tuh udah dikasih opsi loh, yang paling gampang tuh kumur gitu minimal. Karena maksudnya ya kalau teman-teman pengen warna giginya tetap bertahan, tetap indah dilihat, karena kan yang tampil pertama kan wajah, kepala ya gitu. Gigi juga itu termasuk salah satu estetik dari kita gitu. Jadi nggak salahnya punya gigi yang seperti saya cantik ya, sombong banget. Yang warnanya masih terjaga gitu ya. Nggak cuma skincare sama makeup aja ya, soalnya gigi juga penting banget, Tuh, penting banget. setuju. Jadi soalnya perhatian orang tuh bisa langsung ke mulut gitu loh kalau ngomong. Kalau gigi bersih Iya, sih ini orang lebih lebih apa ya, lebih suka lah. Jadi nggak cuma penampilan muka aja nih, oral hygiene juga harus. dijaga. Iya, setuju banget. Jadi semoga malam ini teman-teman yang habis nonton akhirnya tidak apa ya, tidak terobsesi punya gigi yang putih bersih bening seperti tanpa kaca tadi gitu ya. Yang ratingnya mengalahkan sinar lampu lighting saya seperti malam hari ini. Ya semoga banyak informasi yang teman-teman dapetin dari Dokter Rifda malam hari ini. Oke deh, Dokter Rifda terakhir kalau teman-teman pingin konsultasi sama dokter baik online maupun offline, teman-teman bisa menghubungi Dokter Rifda kemana aja nih dok? Di aplikasi Yesbox bisa, tapi kita udah, saya sudah bergabung ya dengan Yesbox, dan lewat Instagram saya juga bisa, cuman mohon maaf kalau Instagram saya itu kadang saya suka respon, jadi kalau pengen cepet tuh lewat Yesbox aja. Oke, atau kalau kalian punya budget guys ke Banjarmasin, jauh banget itu kalian boleh ke sana nemuin Dokter Rifda. Aduh, jauh banget. Oke, Dokter Rifda, kita boleh ambil foto bentar untuk saya jadiin cover mungkin? Ya, mungkin kayak gini kali ya. Oke, satu, dua, tiga. Ya, udah. Dokter Ibda, makasih banyak untuk waktunya. Ini kayaknya masih di tempat makan. Semoga nanti dokter pulang dengan selamat sampai rumah. Selamat menikmati sisa-sisa waktu puasanya. Semoga lancar ya dok ya. Semoga selesai sampai sampai nanti mau Lebaran. Dan teman-teman yang berpuasa juga semangat. Jangan kendor, semangat puasanya harus diselesaikan. Karena ingat, utangnya belum tentu bisa dibayar besok-besok ya. Jadi yang bisa puasa monggo, silakan langsung puasa, jangan ditunda lagi. Dan jangan lupa tips dari dokter Rifda mulai besok harus dijalankan. Oke, supaya giginya bagus. Oke deh. Kalau gitu, dokter makasih banyak. Nggak kerasa kita harus pamit. Teman-teman makasih banyak. Besok masih ada Instagram Live di TikTok. Jangan lupa nonton. Saya dan dokter Rifda pamit. Sampai ketemu besok lagi. Selamat malam. Selamat Nah, malam, dokter. makasih ya. Bye-bye. Ya. Sama-sama. Bye-bye.